Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh datang ke tempat ini, berdoa bersama, dan sebentar lagi kami hendak mendengarkan kebenaran-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan setiap iman kami, dan kami semakin mengerti dan mengenal akan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 57. Mazmur 57 ayat yang pertama sampai dengan 12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung, dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku, dan kiranya Ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku. Mencela orang-orang yang menginjak-injak aku, kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksanakan tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku, mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Dan tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat yang baru saja kita bacakan itu mengisahkan tentang salah satu kejadian yang dialami oleh Daud. Di masa awal-awal ia menjadi pengawalnya Raja Saul. Alkitab memberitahu kita bahwa Daud itu awalnya disenangi oleh Saul karena ia berhasil mengalahkan Goliat pada saat itu. Dan semenjak itu ia diangkat menjadi salah satu jenderal perang oleh Saul dan orang kepercayaannya Saul. Dan meski demikian Bapak Ibu Saudara, Saul itu semakin lama itu semakin membenci Daud. Bukan tanpa sebab. Popularitas Daud pada saat itu Daud bisa dapatkan dari masyarakat, seolah-olah itu menggeser posisi Saul sebagai orang yang paling penting pada saat itu. Daud mendapatkan pujian, Daud mendapatkan popularitas karena apa yang dikerjakannya itu disertai oleh Allah. Kita juga tahu bahwa sebelumnya Allah juga melalui Nabi Samuel juga telah mengurapi Daud menjadi raja atas Israel untuk menggantikan Saul karena Saul itu tidak taat kepada Allah. Dan kenyataan ini membuat Saul itu sangat ingin membunuh Daud. Ia melihat Daud itu sebagai saingannya yang utama dan mengancam sebuah tahtanya yang sebagai raja itu. Ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa Daudlah kelak yang akan menjadi raja yang akan menggantikannya. Dan kenyataan ini membuat Saul pada akhirnya Saul akan menjadi iri hati. Saul memburu Daud sampai kapanpun Daud akan dikejar sama Saul. Dan Daud pun mau tidak mau harus berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menghindari pedangnya Saul. Dan di situasi seperti
inilah Daud menuliskan Mazmurnya yang ke-57. Ia merasa terancam, dia merasa tidak tahu kepada siapa lagi dia tuh harus berlindung. Meski saat itu dia bisa lari ke sana, bisa masuk ke gua-gua, tapi dia tetap ketakutan, hari-harinya sangat mencekam. Bagi Daud, dia tidak bisa merasakan sebuah damai, dia tiap harinya dibayang-bayangi oleh pengejaran Saul. Maka dari itulah Bapak Ibu Saudara, ia melantunkan pujian Mazmur ini sekaligus sebagai doa memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan kita bisa lihat yang seperti kita baca, Daud itu menggambarkan Saul dan orang-orang yang mengejarnya itu bagaikan singa yang mau buru setiap mangsanya, saking dia setiap harinya itu ya kemanapun kamu pergi ya tak kejar. Dan disitulah situasi yang seperti itulah ia menyerukan pertolongannya kepada Allah. Karena tidak ada lagi yang bisa dia harapkan selain pertolongannya kepada Allah. Dan Daud menggambarkan Allah itu sebagai pelindung, Allah itu sebagai penolong yang setia. Dan meski demikian keyakinan tersebut itu diiringi dengan rasa gentar, diiringi oleh rasa takut akan malapetaka yang mungkin aja akan menimpanya kelak. Daud bahkan memohon kepada Allah untuk menyatakan keperkasaannya dengan menolong dia melewati apa yang sedang dialaminya. Dan hal ini menunjukkan bahwa Daud itu melihat Allah sebagai Allah yang mampu menolongnya, Allah yang begitu maha kuasa, Allah yang begitu maha penyayang, sekaligus juga sebagai penjaga dan penolong dalam kesesakan. Dan ia menggantungkan hidupnya itu kepada Allah. Dan dengan demikian keluhan-keluhan yang Daud sampaikan kepada Allah dapat ia hadapi meski tidak mudah. Ia tahu bahwa ia sedang berada di dalam situasi yang tidak baik. Ia tahu ia sedang menjadi buronan Saul, dan Saul sangat berhasrat untuk menghabisi nyawanya. Ia bahkan mengalami keadaan putus asa karena dalam pengembaraannya kemungkinan dia depresi, dia harus kemana dia harus pergi untuk melindungi diri dari kejaran Saul beserta pasukan-pasukannya. Bapak Ibu Saudara, mungkin dari kita mungkin sering sekali kalau sama keluarga, sama teman-teman mungkin sering dibilang kalau kita lagi sedang ada masalah, jangan nyerahlah, jangan menyerah, kamu pasti bisalah untuk melewati ini semua. Pasti sering kita dengarkan ketika sedang merasakan sebuah sedih, sedangkan kita merasakan sebuah putus asa, ketika kita mengalami kedukaan yang mendalam pada orang yang kita kenal menuntut kita untuk menghibur dengan kata-kata yang lembut agar jangan nyerah, untuk hidup lebih penuh semangat lagi. Ketika kita gagal atau kehilangan suatu hal, kata-kata penghiburan itu mungkin akan membuat kita merasa tenang dari rasa berduka. Tapi di sisi lain, kita itu memerlukan sebuah dorongan, semangat untuk mulai maju, membangun kehidupan kita yang lebih baik lagi setelah kedukaan. Namun, apakah dengan kata-kata, oh kamu pasti bisa, kamu jangan nyerah, itu cukup untuk kita dengar? Apakah dorongan itu membuat kita bisa langsung, wah iyalah, langsung saat ketika itu kita bangkit? Bapak Ibu Saudara, tidak ada dorongan yang lebih indah dan kuat untuk bangkit dari rasa berduka selain dengan memahami kesetiaan Allah kepada kita. Memahami kesetiaan Allah itu juga tidak mudah. Kemanusiaan kita itu cenderung apa? Suka ragu dengan Tuhan, suka menyalahkan Tuhan. Dan kita tidak dapat bisa memahami
Apa itu kesetiaan Allah bagi kita? Dan lalu bagaimana kita dapat memahami kesetiaannya untuk hidup dengan penuh semangat? Dan begitu pula dengan kisah Daud yang dapat kita temukan di dalam Mazmur. Ia harus kehilangan banyak kenyamanan. Dia harus hidupnya tidak ada damai. Kesenangan tidak ada dari dirinya. Yang ada apa? Dia takut, dia depresi, dia gentar setiap harinya. Dan kemudian gimana Daud pada akhirnya dapat memahami sebuah kesetiaan Allah sehingga ia bisa bangkit dan kembali mampu memuji Allah itu dengan sukacita. Memahami kesetiaan Allah tanpa mau mendengarkan Dia adalah hal yang mustahil Bapak Ibu bisa lakukan. Maka mendengarkan Allah itu merupakan dasar dari pemahaman akan Dia. Rasa duka yang kita alami sering membuat kita enggan mendengarkan Tuhan. Dan kita merasa seolah Allah itu kenapa diem? Apa Tuhan itu gak bisa kasih jawaban ke aku? Bapak Ibu Saudara lihat di ayatnya ke-8 sampai 9. Ketika Daud awalnya takut, tiba-tiba di ayat ke-8 dia bilang, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Jadi itu merupakan sebuah kesadaran Daud bahwa Allah itu sebenarnya tidak diam. Dan selalu punya alasan yang baik dalam setiap rencananya. Namun tidak dapat memuaskan pengertian manusiawinya kita. Kemanusiaan kita cenderungnya apa? Kita biasanya itu cenderung mengejar bukti-bukti untuk dapat memahami dan percaya pada sesuatu. Kalau nggak ada bukti, ya tidak percaya. Tetapi iman tidak muncul dari pembuktian. Iman itu muncul karena anugerah Allah melalui pendengaran dari firman-Nya yang penuh dengan kuasa itu. Dan berkaitan dengan ini, Agustinus itu juga pernah menyatakan suatu pandangan tentang iman. Dia pernah bilang ada sebuah istilah fides quaerens intellectum. Itu artinya, itu bahasa Latin dan kalau diterjemahkan itu artinya iman itu mencari pengertian. Iman itu mencari pengertian. Iman yang merupakan keyakinan bahwa Allah itu ada, Allah itu setia. Dapat mendorong orang percaya untuk memahami Allah dengan benar tanpa memerlukan pembuktian yang memuaskan pengertian manusiawi kita. Kapasitas kita sebagai manusia itu tidak akan dapat menampung seluruh pengetahuan tentang Allah sehingga tidak akan ada bukti yang sangat jelas untuk membuat kita paham tentang Dia. Jadi memahami kesetiaan Allah dari teladan Daud ternyata hanya dapat dilakukan dengan iman kepada Dia. Ayat 8 sampai 11 itu sebuah pernyataan Daud dan menunjukkan dirinya itu beriman tanpa memerlukan pembuktian yang dapat memuaskan pengertiannya tentang diri Allah itu secara keseluruhan. Daud tidak minta saat itu juga jeder langsung gitu ya bim salah bim, Tuhan menolong atau gimana, enggak. Karena Daud itu mengenal Allah itu siapa. Daud itu beriman kepada Allah. Dan pentingnya iman di dalam diri orang percaya merupakan dasar dari perenungan kita tentang memahami kesetiaan Allah dan pertolongannya Allah. Dan Mazmur 57 ini menjadi pengakuannya bahwa Allah itu bukan pribadi yang dapat dipahami dengan pengakuan orang lain. Namun
perlu dipahami secara pribadi melalui iman kepada Dia. Dengan begitu kita tidak hanya akan mendengar tentang Allah, tapi kita juga dapat melihat Allah. Dan hal ini tentunya harus membuat kita merenungkan kembali, apakah pengenalan kita tentang Allah itu hanya sebatas pendengaran dari orang-orang Kristen di sekitar kita, atau apakah kita sudah memandang Dia itu secara pribadi melalui iman yang ada bagi kita. Kita mungkin sudah mendengar khotbah, perenungan, begitu banyak dari sejak kita kecil, kita muda hingga sekarang. Namun apakah kita sudah mengalami pertemuan langsung secara pribadi dengan Tuhan seperti Daud? Kata-kata penghiburan dari orang terdekat kita ketika kita dalam sebuah pergumulan atau sebuah kesusahan memang indah Bapak Ibu Saudara, apalagi ketika ada ayat firman Tuhan yang dinyatakan dalam kata-kata penghiburan itu. Tetapi kita perlu secara pribadi itu datang kepada Dia. Walau sedang merasa hancur sekalipun, walaupun merasa takut sekalipun, gentar sekalipun, seperti yang dialami oleh Daud, kita perlu tetap datang kepada Dia dengan iman. Sudahkah dengan seluruh keluh kesah dan penuh kerendahan diri, kita itu datang dan menghadap Dia dalam iman dan pengharapan? Mungkin banyak keluh kesah yang kita nyatakan kepada Allah ketika permasalahan itu datang dan seakan nggak ada jalan nih. Tetapi Dia tetap setia dan menjawab segala keluh kesah dengan cara yang manis dan ajaib. Yang tentunya tidak pernah yang kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Dan kiranya dengan kita merenungkan pada malam hari ini dari Mazmur 57, dari ungkapan-ungkapan Daud tentang kerendahan dirinya dan kasih setia Allah, dapat membuat kita semakin mengerti bahwa penderitaan itu adalah sarana yang Tuhan izinkan untuk memurnikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Pemahaman kita tentang Dia hanya dapat diwujudkan dengan iman dan kesadaran kita untuk senantiasa datang kepada Tuhan, baik itu dalam sukacita maupun dalam duka cita yang kita alami. Dan kiranya Allah Tritunggal menolong kita seperti Dia menolong Daud dalam masa-masa kesusahannya, di mana pada akhirnya dia menemukan pemahaman tentang kesetiaan Allah dan membuat dia bisa bersuka cita, bahkan memuji dan memuliakan Allah. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perenungan yang kami dengar pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita, supaya setiap kami semakin dimurnikan, kami semakin mengenal Allah kami yang kami sembah, dan kiranya di tengah-tengah segala pergumulan yang sedang kami alami, kami tetap bisa memandang Tuhan dengan baik, kami tetap bisa memandang Tuhan dengan benar, bahkan diri kami, pikiran kami, hati kami bisa memuji dan memuliakan Allah, bahkan kami bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan pimpin kehidupan kami, biarlah apapun yang kami pikirkan, kami lakukan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan doa selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.